ya Dede uh, mengutarakan kesedihannya bahwa seharusnya saat kita lagi chat itu sebenarnya kita sudah di waktu itu kita sudah akad harusnya gitu. Star sendiri, lu sebagai orang yang dicintai sama fans lu sendiri seperti apa sih melihatnya gitu? Pasti suatu rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa dan bangga pastinya. Dimana banyak orang yang mencintai saya dan Lesti itu akan salah duanya. Tapi karena menurut saya image dicintai banyak orang itu termasuk susah dan alhamdulillah banyak hati orang yang tergerak untuk selalu mendukung kita, selalu mendoakan kita gitu. Tinggal bagaimana kita sebagai public figure yang dicintai bisa memberikan contoh yang baik juga kepada fans kita gitu, dalam hal ini Leslar Lovers atau Leslie Lovers atau Belovers. Sempat kaget gak sih tuh dalam arti kan sampai dirayain gitu loh 1 tahunnya gitu? Iya memang kalau dibilang kaget, mereka sering melakukan surprise, bukan hanya anniversary tapi saat month-share juga 2 bulan, 3 bulanan dan seterusnya mereka sering melakukan kegiatan biasanya, kasih syukuran, kadang juga mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap dukungan mereka ke kita dan rasa syukur karena ibarat mereka bisa mengawal kita sampai sesuai dengan progresnya nih. Mereka selalu menggalang dana biasanya, untuk bantuan bencana alam, terus orang-orang yang lagi tertimpa musibah gitu. Itu satu hal yang menurut saya sangat bangga banget, banyak fans seperti Leslar Lovers ini gitu, Lovers dan Leslie Lovers gitu. Di satu sisi kan ada kebahagiaan dalam arti merayakan 1 tahun Leslar nih Phil. Di satu sisi juga mereka juga agak sedih gitu Phil, dalam arti kayak ada kemunduran dari acara lu sendiri padahal mereka udah siap banget gitu untuk mungkin memberi hadiah atau setidaknya membantu lah jalannya. Ini lo dong yang perwakilan sini. Lo dong. Apa tadi udah dikumpulin sama lo ya? Iya. Oke. Ya. Bukan cuma mereka, kita pun pasti sedih dan kecewa. Cuma bagaimana lagi ini sudah menjadi jalannya. Sebagai warga negara yang baik juga saya harus patuh ya terhadap kebijakan pemerintah. Terus kita juga pengennya acara yang kita gelar, pernikahan yang kita gelar bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa dikenang, sesuatu yang mungkin tidak akan dilupakan juga bagi kita dan bagi orang terdekat kita, terutama fans kita. Jadi dengan kondisi seperti ini kita nggak mau memaksakan untuk tetap menggelar acara pernikahan. Jadi mau nggak mau seperti itu, tidak suka ya kita akan undur, dimana saat situasi udah mulai kondusif, udah mulai normal dan sudah tidak ada PPKM ini lagi gitu. Karena kita pengen di acara resepsi kita, di acara akad kita dihadiri banyak orang-orang terdekat kita, dan ya mudah-mudahan juga bisa jadi juga akan ada dalam rundown di mana nanti kita mungkin akan interaksi langsung dengan mereka lewat mungkin via Zoom, atau nanti kita akan pikirkan lah bagaimana caranya. Tapi ada pembahasan juga sama Dede sampai akhirnya juga posting isi chat bersama Dede. Ya itu salah satunya ya. Sempat kita cerita lah, dan ya Dede mengutarakan kesedihannya bahwa seharusnya saat kita lagi chat itu sebenarnya kita sudah di waktu itu kita sudah akad harusnya gitu, tapi memang Tuhan belum mengizinkan. Tapi kita selalu percaya bahwa selalu ada hikmah ya dalam setiap kejadiannya, dan kita selalu berpikir positif lah bahwa rencana Tuhan insya Allah akan lebih baik. Mudah-mudahan memang kenapa?
Nggak, maksud lu sendiri ada nggak sih keinginan sekarang ya udah angkat aja dulu biar lebih cepat nanti resepsinya belakangan, ada nggak sih pikiran seperti itu sama Dede? Ah, eh, ya karena kan gini ya, apa namanya, untuk menggelar akad itu kita pengen pengen menjadi sesuatu gitu ya, dimana akan ada apa namanya, akan ada teman-teman yang menghadiri, karena kan saat ini kalau nikah cuma 6 orang gitu. Kita ya kita nggak apa namanya, ibaratnya kurang gitu, kurang dapat rasanya gitu saat ini kita harus memaksakan gitu untuk digelar pada saat ini juga. Artinya Kak Bilar, maaf, untuk undangan sendiri udah sempat disebar atau belum sih? Belum sebenarnya, karena kita memang seperti saya bilang sebelumnya, kita nggak pernah sesumbar. Kita memang selalu mengumumkan atau mempublikasikan terkait apa yang akan kita gelar, apa yang kita lakukan itu biasanya menjelang hari H, nggak pernah jauh-jauh hari. Dan termasuk dalam hal ini kita memang belum sempat untuk menyebarkan undangan, keburu ada kebijakan seperti ini gitu. Tapi kita menghormatilah apapun kebijakan dari pemerintah. Vendor dan lain-lainnya gimana? WO segala macam gitu Bang Fabian. Ya mereka juga paham. Dan sebenarnya kan bukan cuma kita yang mengundurkan pernikahannya, banyak juga beberapa orang, beberapa public figure juga yang memutuskan untuk tidak memaksakan untuk menggelar pernikahannya gitu di saat ini. Lagi pula kan kita menghormati situasi yang saat ini tidak kondusif gitu. Seperti saya bilang tadi, kita seharusnya sudah menjadi contoh untuk banyak orang gitu. Tapi ada kerugian sendiri nggak sih Bilar? Ada materi mungkin dari karena diundurnya pernikahan? Deg-degannya lagi jadi lebih lama atau? Enggak sih, karena pihak vendor, pihak gedung juga mengerti situasinya, dan mereka juga sebenarnya sudah mewanti-wanti sih akan ada hal seperti ini, akan ada kemungkinan seperti ini. Jadi mereka udah minta saran ke kita, kenapa tahu tuh? Jadi mereka minta saran ke kita, mengkonfirm lah istilahnya. Ini Bilar ini gimana nanti kesannya gini? Apa sebagai malah mereka minta apa dimundur aja gitu. Dan ya akhirnya kita mengiyakan gitu, kita sepakat soal itu. Memberi pengertian buat keluarga besar gimana, Bang? Mungkin udah ada yang sampai di Jakarta dulu, yang dari luar kota atau gimana? Ini kakak saya Saudara jauh. bahkan dari Jepang kakak saya. Iya, kayak yang dari Dan Jepang harus segala macam. libur Iya. selama sebulan lebih. Ya, tapi mereka mengerti lah, mereka juga kan tahu ini momen spesial, momen yang insya Allah sekali seumur hidup dalam hidup saya. Jadi ya mereka support dan mereka mengerti akan hal ini. Tapi itu diundurnya jauh, mesti dilihat dari tanggal yang sekarang ya, sampai nanti benar-benar suasana benar. Belum tahu, kita lihat nanti lah. Berarti belum ada tanggal ditentukan, berarti nunggu ini kelar dulu baru akan menentukan. Iya, kita lihat nanti lah. Ya, kan banyak orang terdekat lo yang mengatakan bahwasannya dulu Bilar adalah sosok yang gimana ya, orang yang ekspresif dan lain-lain. Sekarang lo lebih tenang dalam menyikapi masalah tuh gimana sih? Ekspresi semua ini kena ketutupan masker aja. Itu maksudnya ekspresif dalam tingkah lo gitu. Udah nggak Iya, emosian lagi. Udah seperti orang yang lebih tenang dan segala macam. Itu juga termasuk dorongan Dede juga nggak sih akhirnya? Ya sebenarnya kan faktor adaptasi faktor semakin belajar, semakin saya sadar bahwa saya udah mau nikah, sudah nanti juga akan memimpin sebuah keluarga, dan insya Allah juga akan memimpin, ya kalau nggak ada halangan akan memimpin suatu perusahaan yang akan saya dirikan lah, perusahaan kecil-kecilan. Ya jadi mau nggak mau saya harus belajar untuk bisa menjadi pemimpin yang tidak otoriter, tidak keras, yang bijaksana, dan ya sedikit demi sedikit mengurangi sifat ego dalam diri saya, sifat emosional dalam diri saya. Karena memang ya benar kata orang dulu ya, bahwa umur itu bukan menjadi patokan kedewasaan seseorang, tapi tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu kan ya. Jadi ya bagaimanapun kalau saya pengen dewasa bukan dari umur saya yang semakin menua, tapi bagaimana saya bisa berprinsip, bagaimana saya bisa
mengubah pola pikir saya, cara berpikir saya.